Halo para penjelajah teknologi dan penggemar inovasi. Selamat datang kembali di channel Populernesia, di mana kita selalu berusaha mengupas tuntas setiap misteri di balik teknologi yang membentuk dunia kita. Apakah kalian tahu ada sebuah mesin tanpa awak bisa menjadi mata-mata paling mematikan di langit? Bagaimana sebuah pesawat bisa melacak, mengunci, bahkan menetralisir targetnya dengan presisi yang luar biasa, tanpa seorang pun awak di dalamnya? Kalian mungkin pernah mendengar tentang drone. Tapi apa jadinya jika kita berbicara tentang predator sejati di udara, sebuah mesin yang dinamai Avenger? Bayangkan sebuah teknologi yang begitu canggih, begitu rahasia, sehingga keberadaannya saja bisa mengubah dinamika peperangan modern. Inilah kenyataannya, dunia di balik tirai operasi rahasia, mengungkap fakta-fakta paling mencengangkan tentang Predator C Avenger. Sang Predator Langit, drone Predator C Avenger. Mungkin kalian sudah familiar dengan nama Predator dalam konteks drone militer. Tapi, Predator C Avenger ini adalah lompatan evolusi yang signifikan dari pendahulunya, Mk1 Predator dan Mk9 Reaper yang lebih dikenal. Ini bukan sekadar drone pengintai biasa. Ini adalah Unmanned Combat Air Vehicle, UCAV, atau kendaraan udara tempur tanpa awak yang dirancang untuk kecepatan, daya tahan, dan kemampuan tempur yang superior. Mari kita mulai dengan fakta-fakta menarik yang membuatnya begitu istimewa. Pertama, ukurannya. Avenger jauh lebih besar dari Predator atau Reaper. Dengan panjang sekitar 13,4 meter dan bentang sayap hampir 20 meter, ia bukan pesawat kecil. Ukuran ini memberikan beberapa keuntungan, termasuk kapasitas bahan bakar yang lebih besar untuk jangkauan yang lebih jauh dan daya tahan yang lebih lama di udara, serta ruang untuk membawa muatan sensor dan persenjataan yang lebih banyak dan lebih canggih. Kedua, kecepatan. Ini adalah salah satu perbedaan paling mencolok. Jika Predator dan Reaper lebih dikenal karena kecepatannya yang relatif lambat dan cocok untuk misi pengintaian dan pengawasan jangka panjang, Avenger dirancang untuk kecepatan. Ia mampu mencapai kecepatan jelajah hingga 400 knot, sekitar 740 km per jam. Dan kecepatan maksimum yang mendekati 460 knot, sekitar 850 km per jam. Ini berarti ia dapat mencapai zona operasi lebih cepat dan menghindari ancaman dengan lebih efektif. Kecepatan ini dicapai berkat desain sayap yang lebih efisien dan, yang paling penting, penggunaan mesin turbofan, bukan mesin propeller seperti pendahulunya. Ketiga, kemampuan stealth atau siluman. Meskipun bukan pesawat siluman penuh, seperti F-22 Raptor atau F-35 Lightning II, Predator C Avenger menggabungkan beberapa fitur desain yang mengurangi jejak radar dan inframerahnya. Bentuk sayapnya yang menyapu ke belakang, pemasangan intake mesin di bagian atas badan pesawat, dan penggunaan material komposit penyerap radar, semuanya berkontribusi pada profil siluman yang lebih rendah. Ini memungkinkannya untuk beroperasi di wilayah udara yang lebih berbahaya dengan risiko deteksi yang lebih kecil. Selain bentuk, ada rahasia lain yang bikin dia tak terlihat di radar, senjata-senjatanya disimpan di dalam perutnya. Drone-drone lama jika membawa rudal atau bom, digantung di bawah sayapnya. Nah, itu akan jadi tonjolan besar yang gampang ditangkap oleh radar. Tapi Avenger, dia punya ruang khusus di dalam badannya untuk menyimpan semua rudal dan bom presisinya. Jadi, waktu drone ini terbang, permukaannya mulus. Tidak tonjolan-tonjolan yang bisa jadi lampu sorot bagi radar musuh. Bayangkan kamu menyembunyikan semua mainanmu di dalam tas, jadi dari luar tasmu terlihat kosong dan rapi. Selain radar, musuh juga bisa mendeteksi drone dari jejak panas yang dikeluarkan mesinnya, mirip seperti kamera termal yang bisa melihat suhu tubuh kita dalam kegelapan. Mesin jet biasa akan panas, tetapi Avenger ini punya trik cerdik. Dia punya knalpot yang bentuknya meliuk-liuk seperti huruf S di bagian belakang. Desain ini bukan cuma sekedar desain, tapi fungsinya untuk menyembunyikan bagian dalam mesin dari pandangan langsung dan, yang paling penting, mendinginkan gas buang yang panas sebelum dilepaskan ke udara. Jadi, jejak panasnya jadi samar dan susah dideteksi. Ini seperti memakai jaket tebal di musim dingin, panas tubuhmu terperangkap di dalam, tidak mudah menyebar keluar. Dan terakhir, soal suara, drone yang baling-balingnya berputar kencang pasti akan mengeluarkan bunyi yang besar, gampang didengar dari jauh. Tapi Predator C Avenger ini pakai mesin jet yang jauh lebih senyap. Selain itu,
Para insinyur terus berusaha membuat mesin ini menjadi lebih halus lagi dari segi suara, mungkin dengan desain khusus atau bahan peredam getaran. Mereka juga pakai peredam khusus di berbagai bagian drone biar getaran dari mesin tidak merambat dan bikin suara membesar. Jadi, drone ini bisa terbang di ketinggian tertentu atau dengan kecepatan yang pas, membuat suaranya nyaris tidak terdengar sama sekali oleh telinga manusia di darat. Ini seperti langkah kucing yang gesit dan senyap, dia bergerak, tapi kamu tidak mendengar apa-apa. Jadi, intinya, Predator C Avenger ini adalah mahakarya teknologi yang didesain dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk menjadi hantu di medan perang. Drone ini menggabungkan bentuk yang cerdas, tempat penyimpanan senjata yang tersembunyi, sistem pendingin panas yang revolusioner, dan mesin yang super senyap. Semua demi satu tujuan, bisa terbang dan beroperasi tanpa terdeteksi oleh musuh. Benar-benar sebuah langkah besar dalam dunia perang tak berawak. Sekarang, mari kita selami lebih dalam teknologi yang membuat Predator C Avenger menjadi predator sejati di langit. Jantung dari kemampuan Avenger adalah sistem avionik dan sensornya yang sangat canggih. Pertama, sistem sensor optik dan inframerah. Avenger dilengkapi dengan sensor elektrooptik, inframerah beresolusi tinggi yang terpasang pada gimbal di bawah hidungnya. Sensor ini mampu memberikan gambar video real-time siang dan malam dengan sangat jelas, bahkan dari ketinggian ribuan kaki. Bayangkan bisa melihat detail sekecil apapun dari target di darat, bahkan dalam kegelapan total. Kemampuan ini sangat penting untuk pengintaian, penargetan, dan penilaian kerusakan setelah serangan. Kedua, radar aperture sintetis dan indikator target bergerak darat. Selain sensor optik, Avenger juga dilengkapi dengan radar SAR yang mampu menghasilkan gambar resolusi tinggi dari permukaan tanah, bahkan dalam kondisi cuaca buruk seperti awan tebal atau kabut. SAR ini juga sering dikombinasikan dengan kemampuan GMTI, yang memungkinkan drone untuk mendeteksi dan melacak pergerakan kendaraan atau pasukan di darat. Ini adalah kemampuan yang sangat krusial untuk melacak konvoi musuh atau mengidentifikasi pergerakan pasukan sebelum mereka menyadari keberadaan drone. Ketiga, komunikasi satelit. Karena Avenger dirancang untuk beroperasi pada jarak yang sangat jauh dari stasiun kontrolnya, komunikasi satelit menjadi tulang punggung operasinya. Sistem komunikasi satelit memungkinkan pilot dan operator sensor yang berada ribuan kilometer jauhnya untuk mengendalikan drone dan menerima data secara real-time. Ini melibatkan enkripsi data yang sangat kuat untuk mencegah penyadapan atau gangguan. Bayangkan, seorang pilot di Nevada bisa mengendalikan drone yang sedang terbang di atas Timur Tengah seolah-olah ia berada di kokpit. Keempat, sistem manajemen misi yang terintegrasi. Semua data dari berbagai sensor diintegrasikan dan diproses oleh sistem manajemen misi onboard. Sistem ini membantu operator untuk memahami gambaran situasional yang kompleks, mengidentifikasi target, dan merencanakan jalur penerbangan. Tingkat otomatisasi tertentu juga diterapkan untuk membantu operator, mengurangi beban kerja mereka, dan memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas-tugas kritis. Dan yang tak kalah penting, tentu saja, persenjataan. Predator C Avenger dilengkapi dengan teluk senjata internal dan juga hardpoints di bawah sayap untuk membawa berbagai jenis persenjataan. Teluk senjata internal membantu mempertahankan profil siluman drone dengan menyembunyikan senjata di dalam badan pesawat. Senjata yang bisa dibawa termasuk rudal Hellfire yang sudah terbukti efektif, bom berpemandu laser seperti GBU-12 PAV-2, dan bom berpemandu GPS seperti GBU-38 JDAM. Kemampuan untuk membawa berbagai jenis amunisi ini memberikan fleksibilitas yang luar biasa dalam misi tempur, memungkinkan Avenger untuk menyerang berbagai jenis target, dari kendaraan bergerak hingga bunker yang diperkuat. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana drone ini bekerja dalam sebuah operasi. Ini adalah gambaran yang disederhanakan. Predator C Avenger diluncurkan dari pangkalan udara, seringkali di lokasi yang sangat strategis untuk meminimalkan waktu tempuh ke area operasi. Setelah di udara, kontrol drone diserahkan kepada tim pilot dan operator sensor yang berada di stasiun kontrol darat yang mungkin terletak ribuan kilometer jauhnya. Tim ini terdiri dari seorang pilot yang bertanggung jawab atas penerbangan drone, dan setidaknya satu operator sensor yang mengoperasikan kamera, radar, dan sistem penargetan. Pilot akan mengendalikan drone menggunakan joystick dan pedal, mirip dengan menerbangkan pesawat berawak. Mereka memonitor parameter penerbangan, ketinggian, kecepatan, dan jalur penerbangan. Sementara itu,
Operator sensor akan aktif mencari target menggunakan kamera dan radar. Mereka akan memindai area target, memperbesar tampilan, dan mengidentifikasi objek atau aktivitas yang mencurigakan. Ketika target potensial terdeteksi, operator sensor akan menguncinya. Sistem komputer onboard akan membantu dalam mengidentifikasi target dan memverifikasi identitasnya. Data dari sensor akan dialirkan secara real-time, memungkinkan tim untuk melihat apa yang dilihat drone. Jika ada perintah untuk menyerang, operator sensor akan memilih senjata yang tepat dan mengunci target dengan presisi yang luar biasa, seringkali menggunakan pemandu laser. Setelah target terkunci, operator akan memberikan otorisasi untuk meluncurkan serangan. Rudal atau bom akan dilepaskan, dan dalam hitungan detik atau menit, target akan dihantam. Setelah serangan, drone akan tetap berada di area untuk melakukan penilaian kerusakan pertempuran, memverifikasi apakah target telah dinetralkan. Selama seluruh operasi, drone terus-menerus mengirimkan data, tidak hanya video dan gambar, tetapi juga data telemetri, status sistem, dan informasi lingkungan. Ini memungkinkan tim untuk memiliki gambaran lengkap tentang apa yang terjadi di udara dan di darat. Predator C Avenger juga memiliki kemampuan untuk beroperasi secara semi-otonom. Ini berarti ia dapat diprogram dengan rute penerbangan dan tugas-tugas tertentu, dan akan menjalankan tugas-tugas tersebut secara mandiri. Namun, keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan penargetan dan penggunaan senjata, selalu berada di tangan operator manusia. Ini adalah poin penting, karena meskipun teknologi semakin canggih, etika dan akuntabilitas manusia tetap menjadi inti dari operasi ini. Mengapa Predator C Avenger begitu penting dalam konteks peperangan modern? Pertama, ia mengurangi risiko bagi personel militer. Dengan menggunakan drone, tidak ada pilot yang secara fisik berada dalam bahaya jika drone ditembak jatuh. Kedua, kemampuannya untuk melakukan pengintaian dan pengawasan jangka panjang yang tak tertandingi. Ia dapat tetap berada di atas area target selama berjam-jam, bahkan berhari-hari, mengumpulkan intelijen yang berharga. Singkatnya, Predator C Avenger adalah bukti nyata dari kemajuan luar biasa dalam teknologi dirgantara tak berawak. Ia adalah simbol dari masa depan peperangan, sebuah masa depan di mana mesin akan memainkan peran yang semakin besar dalam melindungi, mengintai, dan, jika perlu, menyerang. Jadi, apa pendapat kalian tentang Predator C Avenger? Apakah kalian terkesan dengan teknologinya, atau justru merasa khawatir dengan implikasinya? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika kalian merasa tercerahkan, dan subscribe channel ini untuk konten-konten teknologi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.